Shalom adik-adik. Shalom. Pagi hari ini kita kembali mau memuji Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua tetap semangat buat memuji Tuhan meskipun kita masih ibadah secara virtual. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangannya, untuk tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu Tuhan. Kami masih boleh sehat, kuat, kami masih boleh bersuka cita bersama keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk minggu yang baru yang Tuhan masih percayakan untuk kami. Tuhan, sebentar kami ingin menaikkan pujian kami ingin menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biar kami bisa menaikkannya sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Berikanlah roh puji-pujian untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir Di hidupku Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulang lagu ini sama-sama ya adik-adik. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengangkat penyembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kakak undang adik-adik untuk pejamkan mata adik-adik. Renungkan kebaikan Tuhan. Sepanjang masa pandemi ini, kita masih boleh dipelihara Tuhan. Kita harus percaya meskipun kita nggak melihat, tapi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh nyata. Kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memberitakan kasih-Mu ya Tuhan atas setiap kami semua. Kami tidak sendirian. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati buat telinga kami yang sungguh-sungguh ya Tuhan mengerti karena kami mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini, Tuhan berkata bahwa Tuhan mengerti adik-adik kita tidak bisa hidup sendiri. Adik-adik perlu teman, perlu saudara, perlu orang tua untuk bersama-sama saling apa? Saling menguatkan. Ya, di Efesus 5 ayat 2a, hiduplah dalam kasih. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, Allah adalah Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Dia adalah yang Alfa dan yang Omega. Dia yang awal dan yang akhir dari segala hal. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan ingat kalau peristiwa penciptaan di hari pertama Tuhan menciptakan langit, bumi dan menjadikan terang. Itulah hari yang pertama. Tuhan menciptakan itu semua. Hari, pagi, dan malam Dia menciptakan langit dan bumi dan menjadikannya terang, ya. Dan kemudian Tuhan menciptakan cakrawala, adik-adik. Tuhan menciptakan cakrawala dan dikatakan jadilah. Dan dikatakan pada hari yang ketiga Tuhan memisahkan daratan dengan lautan. Dia juga menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga. Kemudian berfirmanlah Tuhan bahwa semua tumbuh-tumbuhan itu bertunas begitu banyak dan menghasilkan, ada bunga, ada buah-buahan, semua tumbuh-tumbuhan ya adik-adik. Dan Tuhan dikatakan hari yang keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan dan semua bintang. Itu hari keempat. Kemudian hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang di lautan dan burung di udara. Binatang di lautan dan burung di udara. Dikatakan di hari yang kelima. Hari yang keenam adik-adik. Hari keenam Tuhan menciptakan binatang di bumi, ternak, binatang melata dan manusia. Nah, manusia yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Adam bertugas untuk apa? Menamai semua binatang ini. Satu persatu. Tapi Tuhan melihat manusia ini cuma sendiri. Sementara hewan, tumbuhan itu berpasang-pasangan, bersama-sama. Ada yang bersama-sama banyak, tapi manusia ini sendiri. Kasihan. Tuhan berkata, ini belum sempurna. Ini masih ada yang kurang. Makanya Tuhan merancangkan teman buat manusia itu untuk saling menolong, ya saling menguatkan. Dan dikatakan bahwa Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam perempuan, itu Hawa. Adik-adik, Tuhan memberikan gambaran ini bahwa semua ciptaan Tuhan merancangkan satu demi satu itu sempurna adanya. Dia memberikan teman buat adik-adik, dia memberikan orang tua buat adik-adik. Buat apa? Biar adik-adik gak sendiri. Coba bayangin, Adam dengan begitu banyak binatang, begitu banyak tumbuhan, dan dia tugasnya apa? Ini namanya siapa? Contohnya ini, oh ini bayam. Ini siapa? Oh ini namanya harimau. Ini kuda, ini ikan. Terus dia cuma diam aja. Kalau sudah malam dia sendirian. Akhirnya Tuhan berkata, dia tidak. Dia harus punya teman. Sama seperti misalnya gajah punya teman, gajah juga. Kuda punya teman, kuda juga. Artinya dia bisa berkomunikasi. Nah, begitu juga manusia. Tuhan ciptakan Adam dengan Hawa. Supaya apa? Tidak sendirian. Nah adik-adik, Tuhan itu baik ya.
adik-adik jangan pernah merasa sendiri. Aku kan di rumah aku cuma punya mama papa. Mama papa itu diberikan buat adik-adik loh, untuk adik-adik bisa bersama-sama. Terus kemudian teman-teman, sekalipun adik-adik masih sampai sekarang, adik-adik masih sistemnya virtual, tidak ketemu langsung ya adik-adik. Tapi ingat adik-adik, Tuhan merencanakan sesuatu yang baik untuk kita hidup di dalam kasih. Sebab itu adik-adik jangan pernah merasa sendiri, dan jangan pernah adik-adik berkata, ya udah aku asik aja main HP, aku kan hidupnya sendiri. Enggak adik-adik, Tuhan punya rencana bahwa hidup kita adalah hidup untuk mengasihi sesama kita. Hidup kita untuk menjadi berkat buat semua orang. Tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk menjadi berkat. Nah adik-adik, dikatakan bahwa manusia diciptakan itu segambar dan serupa, ya, serupa dengan Allah. Itu benar-benar Tuhan ciptakan spesial. Adik-adik diciptakan spesial. Adik-adik tidak dibuat asal-asalan. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa bunga bakung di padang aja Tuhan ukir, Tuhan hiasi. Adik-adik berharga. Jadi adik-adik ingat hari ini, ya, hari ini siapa yang adik-adik punya teman yang di sekolah, adik-adik mulai doain mereka supaya adik-adik, Tuhan biarlah berlalu corona ini, supaya kami bisa sekolah kembali, bisa bersama-sama dengan teman-teman juga yang lain, bersama dengan guru-guru. Mulai adik-adik, kan firman Tuhan berkata hiduplah dalam kasih. Efesus 5 ayat 2a dikatakan hiduplah dalam kasih. Bagaimana caranya kita hidup dalam kasih? Yaitu apa? Adik-adik mulai doain teman-teman adik-adik. Mulai tulis ya nama teman-teman adik-adik yang di ibadah anak. Terus siapa pembina, adik-adik tulis, dan adik-adik mulai doain. Tiap hari adik-adik doain, Tuhan berkati mereka, berkati orang tua, berkati guru-guru, berkati kakak pembina, berkati teman-temanku, supaya mereka tetap sehat, bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap kuat, ya. Dan bahkan adik-adik doakan supaya teman-teman adik-adik dan adik-adik juga tidak ketinggalan pelajaran, tetap ada di dalam hikmat yang Tuhan berikan, karena adik-adik berdoa. Ya, adik-adik hari-hari ini Tuhan ingetin, adik-adik harus menunjukkan kasih adik-adik dengan salah satunya adalah apa? Doakan mereka, ya kan? Doakan guru-guru mereka, guru-guru adik-adik. Terus mulai adik-adik di rumah, adik-adik bersyukur. Tuhan terima kasih, aku masih punya orang tua, aku masih punya teman-teman, dan mulai berdoa, bersyukur. Kemudian adik-adik mulai, adik-adik kan bisa telepon kan mereka, coba adik-adik telepon mereka, bagaimana kabarnya mam, contohnya ke guru. Terus bagaimana kabarnya siapa nih, misalnya kalian ada di kelas tengah, ya, kalian ingat gak teman-teman, misalnya di kelas tengah siapa, di kelas mungil siapa, di kelas kecil siapa, di kelas besar siapa, di tunas siapa. Coba saling telepon, ya, supaya apa? Supaya kita nggak merasa wah karena pandemi ini kita sendiri. Tuhan nggak mau, karena Tuhan sudah merancangkan dari awal bahwa semuanya hidup di dalam kasih, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah adik-adik, pesan kakak hari ini di dalam Efesus 5 ayat 2a dikatakan hiduplah dalam kasih. Itu adik-adik terapkan dengan berdoa. Adik-adik mulai data teman-teman adik-adik itu siapa aja. Mulai adik doakan, adik-adik bersyukur punya teman-teman itu, dan adik-adik mulai telepon mereka. Ya, telepon mereka. Jadi mereka nggak sendirian. Nah adik-adik ingat nggak, misalnya ada kakak pembina yang sakit, adik-adik telepon dong, ya, adik-adik telepon. Atau ada yang teman kalian yang sakit, adik-adik coba, kalau adik-adik tahu nomor teleponnya, adik-adik telepon, ya. Jadi bentuk kasih kita nyatakan, nggak cuma oh iya aku hidup dalam kasih,
tapi aku nggak melakukan apa-apa. Tapi kalian harus bertindak, ya, bertindak. Dan satu ya adik-adik, jangan lupa kalian berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk janji Tuhan bahwa di dalam Kejadian 2 dikatakan Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan memberikan teman buat kita, memberikan saudara buat kita. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama, kita kuat. Kita bergandengan tangan, kita kuat. Kita bersepakat berdoa, kita kuat. Ya, Tuhan Yesus memberitakan kepada kita, Dia Immanuel yang menyertai kita. Jangan takut ya adik-adik, dan bersyukur. Hitung ya, hari ini hitung teman kalian ada berapa, dan ucapkan berkat buat mereka semua. Ya adik-adik ya. Sekali lagi kakak mau kasih tahu di Efesus 5 ayat 2a. Hiduplah dalam kasih. Ya, Efesus 5 ayat 2a. Hiduplah dalam kasih. Oke adik-adik, ingat tugas hari ini, catat nama-namanya. Nama teman, nama kakak pembina, dan guru-guru kamu, dan mulai. Doakan, ucapkan syukur, dan perkatakan bahwa terjadi mukjizat untuk hidup mereka. Amin adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kami teman, Tuhan memberikan kami saudara, Tuhan memberikan kami keluarga, untuk kami kuat ya Tuhan, untuk saling menopang, untuk saling menguatkan ketika kami sedih, kami tidak sendiri, ketika kami lagi pusing, Tuhan tidak membiarkan kami sendiri, tapi Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kakak pembina yang Tuhan berikan, terima kasih untuk teman-teman yang Tuhan berikan, terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan, dan terima kasih untuk kesembuhan atas setiap teman-teman yang sakit. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di Efesus 5 ayat 2a berkata bahwa hiduplah dalam kasih, itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali, kami bersyukur kami ada hari ini karena karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ingat adik-adik, pesan kakak, catat, doakan, ucapkan syukur, dan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.